Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Minarni S, calon guru penggerak Angkatan 9 UPTSD Negeri 1 Bila Kabupaten Sidenreng Rapang. Video ini akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Adapun tujuan pada kegiatan ini adalah refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Untuk melakukan pengkoneksian materi, maka saya menjawab pertanyaan pemantik yang telah disediakan di LMS. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, seorang pemimpin pembelajaran dapat mengalami berbagai perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya seperti pemahaman yang lebih baik tentang emosi. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, pemimpin pembelajaran dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana emosi memengaruhi proses pembelajaran. Mereka dapat lebih sensitif terhadap perasaan dan kebutuhan murid, yang dapat membantu mereka mendukung pertumbuhan emosional murid. Kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Pembelajaran sosial dan emosional seringkali memasukkan aspek komunikasi yang efektif. Sebagai pemimpin, mereka dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, termasuk mendengarkan dengan empati dan berbicara dengan jelas. Kemampuan manajemen emosi. Pemimpin pembelajaran yang memahami pembelajaran sosial emosional dapat mengembangkan keterampilan manajemen emosi yang lebih baik, termasuk kemampuan untuk mengelola stres dan frustasi dalam situasi yang menantang. Kemampuan membangun hubungan. Pemimpin pembelajaran dapat lebih baik dalam membangun hubungan positif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkolaborasi di sekolah atau lembaga pendidikan. Kemampuan dalam menangani konflik. Pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan pembelajaran sosial emosional yang lebih baik juga dapat menjadi lebih terampil dalam menangani konflik dan perbedaan pendapat di antara anggota komunitas pendidikan. Pembangunan budaya sekolah yang positif. Pemimpin pembelajaran dapat berperan dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif. Pemimpin pembelajaran menerapkan praktik-praktik yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sebagai pemimpin pembelajaran, sangat penting untuk mempelajari dan memahami tentang pembelajaran sosial dan emosional, agar guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, KSE kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, KSE pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, KSE kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, KSE keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki, dengan harapan dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Antara lain, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya untuk membentuk individu yang seimbang secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Ini mencerminkan fokus pada pendidikan yang holistik, yang juga menjadi salah satu prinsip dasar pembelajaran sosial dan emosional, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif,
tetapi juga emosional dan sosial. Baik Ki Hajar Dewantara maupun pembelajaran sosial dan emosional memiliki perhatian terhadap pengembangan karakter dan moral murid. Mereka berbagi tekad untuk membantu murid menjadi individu yang memiliki nilai-nilai etika dan integritas. Ki Hajar Dewantara menghargai hubungan positif antara guru dan murid. Pembelajaran sosial dan emosional juga menekankan pentingnya hubungan yang positif antara guru dan murid sebagai landasan bagi pertumbuhan sosial dan emosional murid. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Antara lain, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nilai berpihak pada murid dapat mencakup mendukung murid dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan mereka secara holistik. Guru penggerak dapat memanfaatkan prinsip-prinsip sosial emosional untuk memimpin dan menggerakkan komunitas praktisi, membantu mereka berbagi praktik terbaik, pengalaman, dan strategi dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional murid. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan dengan visi guru penggerak. Guru penggerak mungkin memiliki visi yang menekankan pentingnya mengembangkan seluruh individu, bukan hanya aspek akademis. Pembelajaran sosial dan emosional membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka, memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan pribadi secara menyeluruh. Guru penggerak yang memiliki visi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif akan mendukung penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional membantu menciptakan iklim kelas yang mendukung pertumbuhan emosional dan sosial murid yang pada gilirannya mendukung visi guru. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan dengan budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional membantu murid memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Budaya positif di dalam kelas seringkali dibangun melalui hubungan yang baik antara murid dan guru, serta antara sesama murid. Pembelajaran sosial dan emosional seringkali mencakup pembelajaran nilai-nilai positif seperti empati, kepedulian, tanggung jawab, dan integritas. Ketika murid memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini, budaya positif terbentuk di mana perilaku positif dihargai dan ditekankan. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional membantu guru dan murid memahami perbedaan individu, terutama dalam hal emosi, motivasi, dan keterampilan sosial. Pemahaman ini penting dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang memperhitungkan kebutuhan dan gaya belajar unik setiap murid. Pembelajaran sosial dan emosional membantu guru mengelola kelas dengan cara yang responsif terhadap kebutuhan emosional dan sosial murid. Ini dapat melibatkan strategi pengelolaan kelas yang berbeda untuk mendukung murid yang mungkin menghadapi tantangan emosional atau sosial. Pembelajaran sosial dan emosional seringkali menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memanfaatkan kolaborasi murid dan memfasilitasi komunikasi yang mendukung perkembangan sosial dan emosional. Silahkan jawab pertanyaan berikut ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini ternyata
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di dalam kelas hanya berkaitan dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saja, sehingga kegiatan dalam proses pembelajaran terfokus pada pencapaian ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata melalui proses pembelajaran, murid tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, melainkan menumbuhkan kesadaran diri untuk memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional antara lain. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan proses. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional seperti: 1. Pengajaran eksplisit. 2. Integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. 4. Penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. 1. Bagi murid-murid. 2. Bagi rekan sejawat. Perubahan bagi murid. 1. Pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang dan stres berkurang sehingga murid bersemangat dalam belajar. 2. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Perubahan bagi rekan sejawat. 1. Menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat bisa terinspirasi dan menerapkannya juga dalam pembelajaran yang dilakukannya. 2. Terus belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membentuk komunitas belajar dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Itulah tadi penjelasan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.